bahas ini. Berbahagia sekali bisa hadir karena di sini kebanyakan pengusaha di bidang pertanian. Calon-calon pengusaha di masa pandemi Covid ini Bali itu sangat terasa, Pak. 12%, sekarang masih minus 9% ekonominya. Sedangkan Papua tumbuh 24% ekonominya. Maluku Utara 12%, Bali minus 12, sekarang masih 9. Tetapi kalau Covid itu terasa sekali di kota, Pak, cuma di Kuto, Sanur, Ganggu, Ubud, mungkin kalau di desa agak kurang terasa karena orang-orang mungkin di Kintamani masih bisa jual cabai, jual jeruk, dan masih ada beli mobil baru gitu, Pak. Saya lihat masih ada beli mobil baru kan begini, beli pickup lah, orang beli pickup baru gitu. Ya masih bisa, artinya begini Bapak, Bali kan dikenalnya selama ini kan desa pariwisata. Tapi kebijakan kemarin kebetulan kami ikut di tim transformasi ekonomi Bali, memang ke depan itu karena juga wanti-wanti Pak Luhut Panjaitan, jangan Bali itu bertumpu pada pariwisata saja, sangat berbahaya ke depannya. Situasinya dulu ada bom masih mending orang lain bisa, kalau pandemi kan walaupun pariwisata dibuka yang datang juga belum tentu ada, Pak. Mereka juga kesulitan mengkonsolidasikan usahanya, banyak yang rugi juga, banyak yang pilot. Punya aset 100 miliar dipinjamkan 60 miliar dulu, sekarang nilai asetnya 40 miliar. Sama juga yang mau dijual juga laku, bank eksekusi juga nggak bisa, seperti itu kondisinya. Sehingga yang diharapkan minimal pangan. Jadi talasnya sebenarnya masuk komoditi pangan dia, tapi dilemparkan daunnya. Dan jangan lupa talas itu adalah sumber makan yang lebih baik dari beras. Karena seratnya berbeda. Jadi biasanya kalau orang-orang kaya yang sudah takut dipanggil sama Tuhan, biasanya dia makannya talas, makannya jagung, beras hitam, mungkin tidak mau lagi makan yang enak-enak. Biasanya kalau sudah capek ngumpulin duit, setelah banyak punya duit, berpikir lagi makan, Pak. Mungkin dapat tidak ya. Jadi itu. Artinya pangan kita ke depan seperti itu, Pak. Pangan yang baik itu adalah pangan dari talas, karena struktur produknya tidak menyebabkan kencing manis. Nah, musuh utama para laki itu kencing manis kan. Kalau udah kencing manis, tamat riwayat, kalau punya duit berapa gitu biasanya. Jadi ini adalah pangan masa depan, Pak. Jadi termasuk orang. Kebetulan kemarin Pak Presiden Jokowi melepas ekspor di 17 pelabuhan ekspor seluruh Indonesia. Dari 500 kabupaten itu masih ada 173 kabupaten yang tidak ekspor, tapi 370-an itu sudah melakukan ekspor seluruh dunia di 60 negara. Salah satunya memang disebutkan porang. Porang, Pak Jokowi juga akan meresmikan program pertama pabrik porang di Madiun. Belum Menteri Pertanian hari ini masih di Bali, Pak, karena kami punya acara di kampung. Tadi kami minta waktu untuk tidak menemani beliau ada kunjungan ke Tabanan karena Bali juga melepas ekspor kakao per 3 ton. Tapi kunjungan sekarang ke Tabanan di angka ada kakao, jadi karena kalau tadi cukup bagus. Nah, berkait dengan talas benang, jadi seperti begini Bapak. Mungkin yang tidak asli mengelola pertanian selama ini kan, jadi istilah kami tiba-tiba dangdut, tiba-tiba jadi petani gitu, Pak. Tapi bagusnya begini, kalau orang pertanian seperti itu berani itu, Pak. Kalau orang pertanian sekolah sampai S3 pun nggak mau jadi petani itu misalnya. Jadi peneliti dia nggak mau itu. Jadi begini, kami sangat berterima kasih, tetapi kami juga tidak mengharapkan Bapak terlalu ekspansif gitu, Pak. Jadi kan kadang kita tidak menjadikan sesuatu yang buat Bapak bisa kaya seperti punya hotel gitu loh. Jadi petani itu bisa kaya tapi dia slow gitu, Pak. Karena butuh proses kan. Kalau orang buka hotel seminggu sudah ada tamu. Kalau kita kan nggak bisa. Talas 3 bulan. Orang malah 3 periode musimnya. Jadi itu. Tetapi yakinlah. Jadi tapi kami harapkan Bapak juga sudah lebih paham, mungkin ada orang perbankan dari Ketiawan. Jangan menaruh telur di satu keranjang gitu. Kalau menanam talas semua. Tapi kalau kasus Sumsel kan sudah ada pinangnya. Jadi tanam talas itu terus tanam C3, tanam yang boleh dinaungi, Pak. Artinya dinaungi dia masih hidup kayak orang, tanpa dinaungi juga bisa hidup gitu artinya. Tapi kalau ada naung dia masih hidup. Tapi kalau tanam lain nggak bisa, Pak. Kayak padi dinaung nggak bisa, jagung dinaung nggak bisa. Tapi kalau kacang tanah bisa dinaungi. Jadi kacang tanah kalau talas ini bisa dinaungi. Masalah prospek. Kenapa pertanian menjadi begitu booming? Karena kemarin juga pertanian masih menyumbang devisa. Periode Januari-Juni ini masih naik, Pak, naik 15%, 200 triliun untuk ekspor dari sektor pertanian, kemarin dilaporkan. Sering orang terus tanam, jualan kemana kan sering gitu. Tapi saya yakin Bapak ini kan orang-orang pengusaha ya, bukan petani biasa.
Kalau petani biasa kita biasa tanam padi masalah jual, mana urusan nyak laku asing. Kalau laku syukur, kalau laku paling dia marah sama pemerintah, di mana pemerintah nggak hadir, agak murah gitu Pak. Tapi kalau mahal biasanya dia diam saja gitu biasanya. Jadi Talas ini karena prospeknya ekspor, karena kita juga dipicu untuk melakukan ekspor dalam rangka neraca devisa agar tidak negatif, sehingga semua usaha ekspor itu dipermudah, perizinan standar tetapi harus standar mutu. Kemarin juga waktu Zoom meeting, dua masalah utama itu masalah ekspor, satu keberlanjutan. Kadanglah barang, kadang sing tuh, kadang ada barangnya, kadang nggak ada. Jadi Pak tahu kan bayarnya nggak bisa begitu, dan kita tidak bagus di sektor pergudangan. Kedua, traceability yang salah. Barang kita tidak bisa ditelusuri datang dari mana, menggunakan apa, ditanam oleh siapa, apakah ini ramah lingkungan, juga apakah ramah tenaga kerja itu ditelusuri Pak. Traceability itu atau ketelusuran itu penting. Maka setiap kami sampaikan, tolong setiap usaha itu dicatat. Bapak nanam apa, kapan, menggunakan pupuk apa, tenaga kerjanya bagaimana, itu dicatat terus dalam bukunya. Gitu. Mohon karena itu penting ke depan. Jadi sehingga ditelusuri kalau ada masalah bisa kelihatan. Di sekitarnya ada standarisasi kebun. Talasnya sebenarnya awal kan berasal dari Majalengka Pak. Yang prinsip bermain dari Provinsi Banten, untuk kami telepon kemarin Kabit Bantennya. Memang dari sana asalnya, kemudian menjadi viral. Setelah ada di zaman medsos kan ada video yang bisa jualan miliaran, orang juga seperti itu. Pengusaha pertanian itu prinsipnya tidak boleh skalanya tanggung gitu. Itu menyebabkan sering, kalau petani kan orangnya 25 atau mau usaha jual kemana dia nggak cukup. Nah makanya komunitas itu penting, kebersamaan itu penting. Jadi harus ada perencanaan produksi. Berapa, kapan keperluan, itu bisa dihitung Pak. Talasnya kan 4 bulan, 3 bulan sudah bisa panen. Jangan setelah panen baru berpikir mau jual kemana. Makanya info itu sangat penting, dibuat grup sehingga komunitas itu jalan. Orang cari untung wajib, kadang-kadang gini kan yang pengunci kan dia untung banyak. Kalau nyari bisnis untung, yang penting bapak untung, orang lain juga untung jangan dihitung. Nah, sering begitu. Akhirnya mereka bubar tuh. Pengurusnya untung di atas nama pribadi, sering itu kasus kebersamaan itu. Nah, apa-apa mereka untung, mereka capek, tetapi sepanjang juga petaninya untung kan gitu. Kalau petaninya rugi ya nggak boleh. Itu kemudian masalah permodalan sekarang kan sudah diakses sangat mudah, masalah kur ya, kurnya sangat murah, 6% itu digunakan karena pemerintah sekarang, karena Pak Jokowi diharapkan masyarakat menggunakan uang dengan tantangan, artinya uang yang ada bunganya, tapi dengan fasilitas khusus. Tidak lagi ke depan ada fasilitas bantuan itu kadang-kadang kurang mendidik juga, tapi menggunakan hal-hal yang memang ada beban. Tugas dinas tentunya akan memfasilitasi teknologinya, akses termasuk pasar-pasar, karena sekarang semua kedubes itu diwajibkan untuk mencari pasar untuk barang-barang di Indonesia. Karena kinerja dubes itu nilai katanya dari sana Pak. Kita pun cari duber dari Jepang, minta contoh barang ini mau diekspor, mau kita pameran setiap itu. Jadi kita harap Talas ini menjadi salah satu komoditi. Kemudian tentang kerjasama Pak. Bapak kebanyakan ini kan punya uangnya, ada yang punya tanah, ada juga yang tidak. Kami juga menyarankan bagi yang belum punya tanah, mohon tidak membeli lahannya petani. Kalau bisa mengontrak pun jangan. Sebaiknya kerjasama. Tentunya ada komitmen ya, komitmen buat perjanjian resmi, apalagi buat dari hukum kan tahu lah, buat muakte real, muakte di bawah tangan minimal. Nah, kalau di kampung itu biasanya kita buat perjanjian tuh diketahui oleh kepala desa atau desa setempat biasanya. Kenapa demikian? Kami ingin juga membangkitkan pertanian karena datang investor dengan modal cukup sehingga bisa aplikasi teknologi itu full. Selama ini masyarakat kami itu tidak bisa mengaplikasikan teknologi dengan baik sehingga produktivitasnya rendah. Kalau diaplikasikan teknologi, usaha pertanian itu untung. Kalau bisa bergerak situ kawasan. Apabila bergerak struktur kawasan, sehingga infrastruktur itu juga bisa dimintakan dari pemerintah karena struktur kawasan. Kemudian ke depan kita akan mengharapkan karena transformasi ekonomi di Bali itu kan terbalik, jadi akan membangun pertanian, pariwisata menjadi bonus. Sehingga nanti kita berharap pariwisata sampai ke desa, jadi menjadi agrowisata bisa dikembangkan. Jadi kalau mau teras benang ke sana, olahannya kayak begini, bisa manen teras benang juga kan orang juga tidak hanya berliburnya di kota, di pantai saja, tapi juga ke sektor pertanian. Itu arahan ekonomi yang kita susun kemarin dalam
transformasi ekonomi Bali sampai di hilir.